Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Tania Salsabila dan Yola Oktania, akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Geomorfologi Regional Pulau Maluku. Letak, luas, dan batas Kepulauan Maluku. Secara geografis, Provinsi Maluku berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara di bagian utara, Provinsi Papua Barat di bagian timur, negara Timor Leste dan negara Australia di bagian selatan, serta Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah di bagian barat. Sedangkan secara astronomi, Provinsi Maluku terletak antara 2 derajat 30 menit sampai 9 derajat lintang selatan sampai 124 derajat sampai 135 derajat bujur timur. Sebagai daerah kepulauan, Provinsi Maluku memiliki luas wilayah 712.480 juta kilometer persegi, terdiri dari sekitar 92,4% lautan dan 7,6% daratan dengan jumlah pulau yang mencapai 1.412 buah pulau dan panjang garis pantai 10.662 km. Kondisi iklim. Iklim dipengaruhi oleh Laut Banda, Laut Arafura dan Samudra Indonesia, juga dibayangi oleh Pulau Irian di bagian timur dan benua Australia di bagian selatan, sehingga sewaktu-waktu terjadi perubahan. Seperti halnya iklim di daerah tropis Khatulistiwa yang dikelilingi perairan yang luas, iklim daerah Maluku sangat dipengaruhi oleh lautan. Di sini dikenal 2 musim, yaitu musim barat atau utara pada Desember sampai Maret, dan musim timur atau tenggara pada Mei sampai Oktober, yang diselingi oleh 2 musim pancaroba di antara kedua musim tersebut. Keadaan musimnya tidak homogen, dalam arti setiap musim memberikan pengaruh yang berbeda-beda pada daratan maupun lautannya. Kondisi hidrologi. Pertama, pola penyaluran air di Pulau Maluku. Adanya sejumlah besar terusan-terusan yang melintasi Kepulauan Aru merupakan suatu gejala yang bercorak sekali. Terusan-terusan ini semua dimulai dari pantai barat menuju ke sebelah timur Pulau Induk dan membagi kepulauan ini dalam pulau-pulau. Yang kedua, air tanah. Di pulau ini, air hujan yang jatuh ke permukaan tanah yang bertekstur lanau pasiran pada beberapa tempat secara perlahan-lahan akan diteruskan melalui rekahan-rekahan yang terdapat pada batuan dan keluar sebagai mata air. Yang ketiga, air permukaan. Alur-alur sungai sebagai tempat terakumulasinya air permukaan mengalir membentuk suatu kesatuan wilayah daerah aliran sungai. Distribusi alur-alur sungai hampir merata untuk seluruh pulau dengan kerapatan yang sangat jarang. Kondisi tanah. Tanah di Pulau Maluku ini berasal dari pelapukan bahan induk ultrabasa dan basa. Mencirikan tanah-tanah pelapukan lanjut bersifat lateritik mengandung nikel, besi, dan kobalt, dengan warna tanah relatif seragam menyala merah. Tekstur tanah umumnya didominasi oleh lanau lempungan dengan kadar fraksi halus mencapai 94% dan hanya sedikit yang bertekstur lanau pasiran atau pasir 36%. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kerangka geologi dan fisiografi Maluku. Secara umum, atas dasar kenampakan geologi dan fisiografi Halmahera dapat dibagi 2 provinsi, yaitu Halmahera bagian barat yang berupa busur vulkanik Ternate dan Halmahera bagian barat serta Halmahera bagian timur laut, dan Tenggara merupakan busur luar yang tersusun dari Melej. Kelompok Kepulauan Halmahera terletak di bagian utara dari Kepulauan Indonesia antara Sulawesi dan Irian Jaya. Panjang pulau dari utara ke selatan 180 km dan lebarnya dari barat ke timur 70 km dan dikelilingi oleh pulau-pulau kecil seperti Morotai, Ternate, Bacan, Obi, dan Gebe.
Ke barat merupakan Laut Maluku, dan ke timur merupakan ujung selat Laut Filipina. Gugus Kepulauan. Kepulauan Maluku adalah kesatuan fungsional wilayah geografis dan ekonomis yang mencakup wilayah darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Menurut undang-undang pembentukannya, terdiri atas 20 gugus pulau atau kepulauan. Sistem Sangihe dan Sistem Tidore. Di Maluku Utara ada dua sistem punggungan yang memusat, yaitu satu buah membatasi basin Sulawesi yang cumbung ke timur atau Sistem Sangihe, dan satu buah lagi membatasi tengah kelompok Halmahera yang cumbung ke barat atau Sistem Tidore. 1. Sistem Sangihe. Sistem Sangihe membentuk mata rantai antara busur samar di Filipina dan lengan utara, timur Sulawesi yang terdiri dari satuan-satuan. Yang pertama yaitu Pulau Belakang, Bagdad, berupa basin Sulawesi. Yang kedua, busur dalam yang vulkanis, berupa punggungan Sangihe. Kemudian yang ketiga yaitu Palung Antara, berupa palung-palung Sangihe, Gorontalo. Yang keempat, busur luar yang tidak vulkanis, berupa punggungan Talaut, Mayu. Sistem Ternate. Sistem Ternate terdiri dari satuan-satuan. Yang pertama yaitu busur luar atau terarts yang tak vulkanis, berupa punggungan Snelius, Mayu, dan Obi. Yang kedua yaitu palung antara, interdepth, berupa palung Morotai, palung Ternate, dan palung Bacan. Yang ketiga busur dalam, inner arc, yang vulkanis, yaitu zona Ternate. Kemudian yang keempat palung belakang, Bagdad, terdiri dari bagian umum kumpulan Halmahera dan bagian tenggelam yaitu basin Halmahera. Busur Banda. Maluku Selatan secara geologi merupakan busur banda. Sistem Kepulauan Maluku Selatan dibedakan menjadi busur dalam yang vulkanis dan busur yang non-vulkanis. Busur dalam terdiri dari pulau-pulau kecil atau kemungkinan puncak gunung api bawah laut seperti Pulau Damar, Pulau Teun, Pulau Nila, Pulau Serua, Pulau Malu, Pulau Ambon, dan Kepulauan Banda. Sedangkan busur luar terdiri dari beberapa pulau yang agak luas dan membentuk kompleks-kompleks kepulauan antara lain Kepulauan Leti, Kepulauan Babar, Kepulauan Tanimbar, Kepulauan Aru, Kepulauan Kai, Kepulauan Watu Bela, Pulau Seram, dan Pulau Buru. Sekian materi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.